Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Besok hari Senin udah mulai Mbak PTS. PT besok sekolah. Oke, sama-sama berdoa ya supaya besok diberikan kemudahan. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa apa, Bu? Bismikallahumma ahyana wa bismika amul amin rabbil alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita cerita 25 nabi dan rasul, dan sekarang kita mulai untuk yang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti namanya Dedek, Muhammad Umar Al-Ghifari. Oke, ya wes. Mode bubuk. Enggak ada namanya mode bapak deh. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah ayat 146 sampai 147. Agak sana sih. Nabi Muhammad SAW adalah anggota Bani Hashim, sebuah kabilah Hashim, sebuah kabilah yang paling mulia dalam suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, salah seorang pembesar suku Quraisy yang cukup berpengaruh. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah. Hal itu dikarenakan pada tahun itu kota Makkah diserbu pasukan gajah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Pasukan itu dipimpin oleh Abraha, gubernur kerajaan Habsyi di Yaman. Akan tetapi sebelum Abraha dan pasukannya tiba di Mekah, mereka ditimpa azab dari Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirimkanlah kawanan burung ababil yang membawa batu dari sijil, batu dari neraka, yaitu batu yang sama yang pernah dihujamkan pada kaum Nabi Lut. Batu-batu yang sangat panas itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Jadi sebelum gajah itu masuk ke kota Mekah, Mbak, gajah-gajah itu tidak mau bergerak, yaitu kuasanya Allah. Akhirnya pasukan Abraha binasa, termasuk Abraha sendiri. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang bertepatan pada 20 April 570 Masehi. Kebiasaan penduduk kota Mekah saat itu adalah menitipkan anak mereka kepada wanita desa untuk disusui. Hal itu dimaksudkan agar bayi bisa tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang baik dan udara yang bersih. Nabi Muhammad SAW pada saat itu diasuh oleh wanita yang bernama Halimah binti Abu Du'aib As-Sayyidah As-Sa'diyah. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa berkah pada keluarga Halimah. Kambing peliharaan Haris, suami Halimah, mendadak menjadi gemuk dan menghasilkan susu lebih banyak dari biasanya. Rumput tempat menggembala kambing itu juga tumbuh sangat subur. Kehidupan keluarga Halimah pun berubah menjadi tentram dan berkecukupan. Mereka yakin hal ini disebabkan oleh berkah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berhenti menyusu dan harus dipulangkan pada ibunya, Halimah dengan berat hati harus memulangkan anak asuhnya yang telah membawa berkah itu.
Sedangkan Aminah sangat senang anaknya telah kembali dalam keadaan sehat dan segar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun sepulangnya Aminah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam Abdullah. Jadi sepulang Aminah dan Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Aminah pun sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Setelah kematian Aminah, Abdul Muthalib lah yang merawat Nabi Muhammad SAW. Namun tak lama kemudian Abdul Muthalib meninggal. Nabi Muhammad SAW pun akhirnya diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut bersama pamannya untuk berniaga, untuk berjualan di negeri Syam. Dalam perjalanan ini terjadi keajaiban yang merupakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada segumpal awan yang menutupi Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mereka berhenti, Nabi Muhammad berhenti, awannya juga ikut berhenti. Jadi melindungi Nabi Muhammad dari panas terik sinar matahari. Jadi kenabiannya udah mulai kelihatan. Kejadian ini menarik perhatian seorang pendeta Kristen bernama Buhairah. Jadi saat rombongan Nabi Muhammad beserta Abu Thalib itu singgah di kota dan ketemu dengan pendeta. Akhirnya pendeta ini melihat kenabian dari Nabi Muhammad SAW yang sangat terang benderang saat mengendarai unta. Pendeta menghampiri dan mengundang rombongan Abu Thalib dalam perjamuan makan dan biaranya. Setelah berbincang-bincang dengan Abu Thalib dan Muhammad SAW, ia semakin yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah calon Nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah pernah dijelaskan di Injil. Pendeta Buhairah pun berpesan pada Abu Thalib, "Saya berharap Tuhan menjaga keponakan Tuhan dengan baik. Saya sangat yakin dialah Nabi akhir zaman yang telah diramalkan dalam kitab Injil dan Taurat. Usahakan agar hal ini jangan ketahui oleh orang-orang Yahudi, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi sebelumnya." Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahun, kota Mekah ditimpa musibah banjir. Bangunan Ka'bah pun rusak. Penduduk Mekah akhirnya bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Saat peletakan batu Hajar Aswad ke tempat semula Hajar Aswad, terjadi perselisihan. Masing-masing suku ingin mendapat kehormatan untuk melakukan peletakan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Pekerjaan itu, di saat itulah muncul Nabi Muhammad SAW. Semua orang berseteru, itu dia Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Jadi Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Ya, Al-Amin itu orang yang sangat dipercaya. Kami rela menerima semua keputusannya. Jadi waktu itu semua penduduk, semua petinggi Quraisy itu menunggu Nabi Muhammad, tapi sebelum dianggap menjadi nabi. Setelah mengerti permasalahannya, Rasulullah SAW membentangkan sorbannya di atas tanah. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian beliau meminta setiap kepala suku memegang tepi sorbannya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah dekat dengan tempat peletakan Hajar Aswad, Rasulullah kemudian mengangkat dan meletakkan batu itu di tempat semula. Selesailah perselisihan di antara suku-suku itu. Mereka pun puas dengan cara penyelesaian yang sangat bijak. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW menikah. Beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid. Khadijah, seorang saudagar kaya. Saat itu usia Rasulullah SAW terpaut jauh dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan dengan Khadijah, beliau dikaruniai 6 orang anak. Ya, orang terdiri dari 2 anak laki-laki bernama Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 anak perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering pergi menyendiri di Gua Hiro. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat cahaya terang benderang sampai memenuhi ruangan gua itu. Malaikat Jibril pun muncul di hadapan sambil berkata, "Iqra, Iqra, Iqra." Dan insya Allah cerita Nabi Muhammad akan berlanjut besok, ya. Akan lanjut besok bagaimana Nabi Muhammad di usia 40 tahun menerima wahyu pertama kali,
Ya. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Nabi Muhammad di usia 40 tahun udah dewasa, udah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kita lanjutin besok ya. Bukannya dulu Nabi Muhammad itu waktu umur berapa gitu dibelah dadanya? Oh itu ya, itu masih muda, masih di TV kan ada kemarin, masih usia 5-10 tahun kalau nggak salah ya. Dibelah dudunya, dadanya, tapi dibersihkan. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Shadaqallahumul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.